Oke, kembali lagi bersama saya Rifki Azami dari Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Vokasi dengan 3 digit NIM terakhir saya 115. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol motor listrik. Oke, mungkin di sini kita langsung saja. Oke, ini konsep dasar apa itu kontrol motor listrik. Kontrol motor listrik adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, serta melindungi motor listrik agar dapat bekerja sesuai kebutuhannya. Tujuannya untuk memberikan keamanan, efisiensi, dan kemudahan dalam pengoperasian motor. Penerapannya di dunia industri digunakan pada mesin produksi, pompa, konveyor, kipas industri, dan berbagai peralatan yang menggunakan kompor listrik. Komponen utama itu ada saklar, MCB, sama kontaktor. Saklar ini untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik secara manual, seperti pada lampu-lampu yang menggunakan saklar. Terus ada MCB itu untuk melindungi rangkaiannya dari hubungan singkat, short circuit, dan beban lebih atau arus berlebih. Ini yang biasanya kita bisa lihat di toko-toko listrik ya, kalau orang-orang biasanya. Itu sama kontaktor, itu saklar elektromagnetik yang menghubungkan antara Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Terkaya atau memutus arus utama motor secara otomatis. Relay ini adalah perangkat pengendali yang bekerja berdasarkan sinyal listrik untuk mengatur kerja kontaktor. Ya, seperti pada gambar di sini ya. Terus overload relay ini melindungi motor dari arus berlebih itu atau overload yang bisa merusak lilitan motornya itu. Terus ada timer mengatur waktu kerja rangkaian misalnya untuk pengaturan start delta atau pengoperasian bertahap seperti itu. Nah, cara kerja latching. Seperti apa sih cara kerjanya? Ini saya akan menjelaskan dengan ya ini sudah saya ringkas juga. Latching merupakan rangkaian pengunci yang berfungsi agar motor tetap terhubung dengan satu daya atau sirkuit yang tersambung ketika tombol start ditekan. Jika tanpa latching, rangkaiannya itu cuman seperti kayak tombol, terus start coil no, ketika start ditekan, maka arus akan mengalir ke coil, coil menghasilkan medan magnet dan NO menjadi NC. Ketika tombol start dilepas, maka tombol start akan terbuka dan coil kehilangan medan magnet. Maka dari itu diperlukan sirkuit pengunci agar motor start tetap tertutup ketika dilepas gitu. Bisa dengan cara memasang NO secara paralel dengan start PB seperti ini. Ya, bisa kalian lihat ini. Ini ilustrasi latching tanpa stop button. Ini ya ilustrasi. Perbedaannya di mana? Ini sama ini. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini ilustrasi latching dengan stop button. Kita menambahkan stop button atau yang biasa kita dengar itu start PB atau stop PB seperti itu. Nah, pada rangkaian dengan stop button yang terpasang dalam keadaan NC, ketika ditekan maka akan dalam kondisi NO. Stop button diperlukan agar catu daya terputus dengan relay hingga coil kehilangan energi. Terus ada rangkaian doll starter. Rangkaian doll atau direct online starter adalah sistem pengasutan motor listrik yang menghubungkan motor induksi langsung ke tegangan penuh jaringan listrik. Lalu rangkaian daya itu ada sumber 3 fasa, MCB proteksi hubung singkat gitu. Ada kontaktor utama, overlay, eh, overload relay, sama motor induksi. Mengalirkan tegangan penuh langsung ke motor saat kontaktor menutup nih. Lalu rangkaian kontrol itu tombol start, menyalakan kontaktor, habis itu kontak bantu NO atau latching menahan arus koil agar tetap aktif
setelah tombol dilepas. Tombol stop memutus arus koil, kontaktor membuka, habis itu ke kontaktor membuka, habis itu ke motor mati. Overload relay akan memutus rangkaian kontrol bila arusnya berlebih gitu. Terus kapan sih rangkaian doll starter digunakan? Nah, untuk motor berdaya kecil sih hingga menengah, jadi kecil hingga menengah, umumnya di bawah kurang lebih itu 5 kilowatt, gitu. 5 kilowatt gitu, yang tidak membutuhkan pembatas arus start gitu. Jaringan listrik yang kuat atau stabil, misalnya suplai industri dengan kapasitas besar, sehingga lonjakan arus startnya bisa 6 sampai 8 kali, itu arus terminal tidak menurunkan tegangan secara signifikan gitu. Terus ada aplikasi yang membutuhkan torsi awalnya tinggi gitu, dan tidak memerlukan pengaturan kecepatan saat start gitu. Seperti pompa sentrifugal, terus ada blower atau kipas industri, terus ada kompresor kecil dan conveyor nih. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.